Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Berkah Mendo Farm. Nah ini teman-teman, kita akan sharing tentang cara penanaman rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita buat silase lagi. Silase yang kita buat kali ini adalah silase dari rumput pakcong teman-teman. Dari rumput pakcong. Rumputnya seperti ini, batang-batangnya masih digiling karena ada permintaan bibit ya. Nanti bawahnya masih kita kurangi untuk dijual bibitnya teman-teman. Tapi sebenarnya itu sampai situ pun masih ada bibit, tapi ya kita giling sekalian aja biar banyak teman-teman. Nah, mesin yang cocok kali ini adalah BT 3000 untuk tekstur seperti ini. Jadi untuk domba itu untuk batangnya kalau bisa rada halus teman-teman, untuk daun rada panjang tidak masalah. Nah, kita pakai BT 3000, kapasitasnya itu 1 ton per jam kalau maksimal tenanan. Jadi nggak perlu ditahan-tahan, itu 1 ton per jam aja bisa teman-teman. Nah ini rumputnya kayak gini teman-teman, panjang banget. Ini kalau udah ada permintaan bibit ya tetap kita giling sampai batang-batangnya itu enggak masalah teman-teman. Yang penting batang bawahnya itu masih berair, bukan gabes-gabes itu. Kalau gabes ya percuma kita buat, nggak kemakan. Yang ada air-airnya itu masih bagus. Ini adalah pakcong. Jadi langkah pertama adalah panen rumputnya dulu. Rumputnya dipanen, baik odot maupun pakcong bagus. Pakcong itu idealnya ketinggian maksimal 2 meter. Ini sampai 3 meter teman-teman. Tapi karena pemupukannya bagus, sampai bawah pun masih bagus. Tinggian maksimal 2 meter. Kemudian perlu pelayuan tidak mas? Tergantung teman-teman. Kalau saya sih dengan penambahan bahan kering yang cukup banyak, tidak perlu dilayukan, tidak masalah. Jadi rumput kemudian kita cacah seperti ini, kita tambahkan bahan kering. Bahan kering itu boleh berupa konsentrat, bekato, dan lain-lain. Nah, untuk takaran yang idealnya teman-teman itu adalah 20-30%. Jadi kalau rumputnya itu 80 kilo, bahan keringnya itu 20-30%. Semakin banyak itu semakin bagus, tapi ya ongkosnya juga semakin mahal teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk pencampuran di tempat kita itu seperti ini teman-teman. Itu kita giling, shred, kemudian nanti ada satu orang yang langsung ditaburin. Jadi kita ndak dihamparkan, kemudian atasnya itu ndak, langsung kita tabur-taburkan aja teman-teman. Shred, kemudian ada yang ngasih bahan kering. Nah, ini kita tambahkan dengan konsentrat buatan sendiri ini teman-teman. Jadi untuk bahan campuran. Tujuannya untuk menyerap kadar air yang berlebih, kemudian juga untuk menambah nutrisi teman-teman. Jadi di sini kita tidak menggunakan probiotik misal EM4 atau tetes tebu ya teman-teman. Kita gunakan di sini karena ini sudah ada probiotik keringnya, kemudian sudah ada vitaminnya, sudah ada premix dan lain-lain. Jadi kita tinggal mixing aja, campur aja, tidak pakai tetes tebu. Jadi ini kita peruntukan untuk ini teman-teman. Kalau di pagi hari itu loh teman-teman, kita pagi hari itu kita kasihkan ini nanti, sore harinya hijauan. Jadi kita tetap ada hijauannya kayak gitu teman-teman. Jadi tujuannya agar lebih memudahkan kita aja sih. Mau full seperti ini juga bagus, tapi takarannya harus benar-benar, komposisinya juga harus bagus teman-teman. Karena bagus tidaknya sebuah pakan silase maupun fermentasi itu tergantung bahan yang kita gunakan. Nggak ada ceritanya kok, oh pakai ini tebon jagung aja 24 jam kasih itu terus sampai breeding, wah akan hancur teman. Nggak ada ceritanya gedebok difermentasi, hanya debok aja, kasih begato sedikit, kemudian untuk breeding anaknya bagus-bagus, ngapusi kan teman-teman. Ada juga jerami difermentasi agar kadar protein kasarnya naik sekian puluh persen tanpa tambahan bahan ini ngapusi juga teman-teman. Jadi kita perlu logika juga dalam pembuatan pakan seperti ini. Misal rumput ini masuk kategorinya apa, kita tambahin bahan ini masuknya karbohidrat, protein dan lain-lain, seperti itu. Jadi intinya dalam pembuatan silase maupun fermentasi ini tidak ada pakan semurah-murahnya hasil sebagus-bagusnya teman-teman. Kita perlu memahami kebutuhan pakan dari ternak itu sendiri. Ada kok yang bilang, mas ini kayak itu loh mas, fermentasi tebon jagung aja atau fermentasi odot aja, ternaknya gemuk-gemuk. Nah teman-teman, kalau teman-teman mencerna hal seperti itu, tolong perhatikan baik-baik bagaimana peternak si A, si B,
sistem usahanya bagaimana kayak gitu teman-teman. Apa hanya keluar masuk, oh masuk sebulan 2 bulan keluar lagi. Oh dia breeding yang fase mengawinkan, melahirkan, kemudian sapih mengawinkan lagi seperti itu beda teman-teman, caranya tidak sama. Karena di fase sampai beberapa kali beranak itu memang tantangan banget. Kalau pakannya kurang bagus hasilnya kurang maksimal. Beda dengan penggemukan, beda setiap berapa bulan sekali keluar itu dikasih pakan seperti ini, misal nutrisinya tidak hanya odos saja, itu tidak akan gimana-gimana teman-teman, tapi akan problem ketika teman-teman itu bikin silase untuk breeding yang istilahnya untuk jangka panjang yang sangat lama. Bahannya yang digunakan hanya itu aja, atau 1 atau 2 jenis bahan, itu akan kelihatan banget. Jadi tolong teman-teman dicermati ya sebelum bikin kayak gini. Si peternak itu konsep usahanya seperti apa, ternaknya bagaimana, kemudian bahan yang digunakan apa aja, itu perlu diperhatikan teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi nanti untuk ini penggilingan ini. Nah ini sampai batang-batangnya ini kita selesaikan. Nanti untuk odotnya, karena odotnya itu cenderung empuk, kita nanti gunakan mesin BT 4500 atau BT yang 5000 versi lama. Itu nanti teman-teman, tapi ini biar kelar dulu, kita giling dulu ya. Yuk, terima kasih. Oke teman-teman, pembuatan silasenya sudah beres. Tadi dapat berapa karung Mbah? Berapa tong Mbah? Dapat berapa tong tadi Mbah? Kurang tak hitung Mbah? Apa raya selikur tuh Mbah? 20 yang dikurepin teman-teman, dan 1 tongnya yang kita kasih harusnya 21-an teman-teman. Masa pitulah sengkewe dihitung selikur. Oke teman-teman, tadi kita buat dapat 21, pembuatan 1 ton ya. 1 ton, bahan keringnya kurang lebih sekitar 250 kilo teman-teman. Sudah kita tambahkan ya, alhamdulillah. Itu terdiri dari pakcong, kemudian juga odot. Nah, 21 disuntak juga. Oh, dapat 21, yang 1 sudah dikasihkan ke ternak. Ya itu tadi teman-teman, buat campur itu. Jadi untuk tahap berikutnya adalah disimpan teman-teman, paling enggak 5 harian sampai 7 hari itu sudah bagus. Itu kita kurepin seperti itu biar dia itu makin rapat teman-teman. Uapnya atau nantinya biar enggak enggak ketutupnya itu loh teman-teman, makanya tak balik kayak gitu. Itu kadar airnya sudah bagus. Sekali lagi untuk pembuatan silase atau fermentasi, perhatikan di kadar air. Paling bagus yaitu 70% rumput, 30% bahan kering. Itu tidak perlu dilayukan. Mau dilayukan bagaimanapun itu hanya akan mengurangi tambahan bahan kering sedikit teman-teman. Kalau teman-teman pengen jangka panjang, kalau pengen jangka pendek ya semoga rumput aja, bawah kasih begatul, atas kasih begatul, tidak sampai seminggu harus habis. Kalau telat nanti akan bau banget. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti channel Berkah Minto Farm. Semoga bermanfaat. Dadah.